Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa ITDA Yogyakarta ataupun calon mahasiswa ITDA Yogyakarta. Kembali lagi dengan saya. Saat ini saya ketemu lagi dengan alumni ITDA Yogyakarta yang akan sharing nanti mengenai pekerjaan beliau dan juga tempat kerjanya beliau seperti apa. Mungkin bisa menjadi gambaran prospek kerjanya nanti seperti apa. Sekarang saya dengan Mas Tamam. Mas Tamam boleh perkenalan? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Barit Tamam. Saya biasa dipanggil Tamam. Ada juga yang manggil Barit. Saya lulusan ITDA, saya angkatan 2006. Jurusan saya teknik elektro. Basicnya elektro, kemudian kerjanya menyangkut bidang elektronika juga, Mas? Iya. Waktu kuliah ada konsentrasi avionik ya. Terus saya di tempat kerja saya sekarang ini, pertama masuk itu ada training dulu untuk mendapatkan basic certificate ya. Jadi sertifikatnya mendapatkan license itu ya. Karena saya dulunya lulusan elektro, jadi license saya juga berhubungan dengan elektro. Tapi kalau di dunia penerbangan namanya electrical avionik atau EA gitu ya. Terus license-nya C1, C2, C4 seperti itu. Baik, berarti di awalnya didapat training, kemudian dapat basic certificate. Kerja di pesawat berarti ngurusi komponen-komponen elektronika sama elektrikal ya, Mas. Sekarang kerjanya di bagian apa, Mas Tamam? Sekarang saya di bagian learning ya, di bagian training. Tapi sebelumnya saya kurang lebih sudah 6 tahun jadi mekanik seperti itu. Oke, berarti sebelumnya mekanik, sekarang pindah ke training ya. Bagian training. Boleh diceritakan sedikit, Mas, bagian training itu gimana sih gitu di tempat kerjanya Mas Tamam? Oke, jadi kalau menurut undang-undang regulasinya CASR, Civil Aviation Safety Regulation seperti itu. Referensinya emang dari undang-undang penerbangan, tapi nanti dari authority membuat regulasi lagi seperti itu. Terus kan saya bekerja di AMO ya. Kalau bahasa regulasi itu AMO, Approved Maintenance Organization. Kalau bahasa kerennya itu bengkel pesawat gitu. Ya, MRO kemarin ada. Mungkin teman-teman yang belum nonton boleh nanti nontonnya video tentang MRO. Itu AMO ya, sertifikatnya namanya AMO. Jadi kalau MRO itu bahasa universal. Kalau bahasa menurut regulasinya Indonesia itu AMO, Approved Maintenance Organization tadi. Terus kalau di dalam dunia aviasi itu yang boleh beroperasi atau yang boleh dipakai itu yang punya sertifikat. Nah, seperti itu. Kalau yang bengkel pesawatnya yang beroperasi tadi, yang boleh beroperasi punya namanya AMO sertifikat. AMO sertifikat. Ya. Syaratnya selain punya bangunan, fasilitas, tools, terus material, data dan sebagainya, salah satunya adalah punya personil kan. Iya, benar-benar. Kita punya teknologi, kita punya fasilitas, tapi kalau nggak ada orangnya yang ngejalanin kan gimana ya, bisa jalan ya, bisa jalan. Harus ada orangnya. Benar. Mengerjakan. Terus di situ untuk requirement atau syaratnya orang yang bisa bekerja atau beraktivitas di dalam AMO tadi adalah yang punya license seperti itu dan ditrainingkan ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa orang tersebut itu capable atau bisa itu ya. Iya. Memiliki keahlian sesuai dengan standarnya gitu. Itu didapatkan dari training. Di training. Oh gitu. Ya. Oh, di sini ada namanya sekolahan ini seperti ya. Di sini sekolahannya namanya AMO Learning Services. Oke. Sekolahannya AMO, sekolahannya bengkel pesawat ini seperti itu. Terus di situ ketika pengajuan AMO sertifikat tadi, selain punya namanya AMO manualnya AMO, manualnya bengkel pesawat, dia juga harus menyertakan namanya training program. Training program ini yang ngebuat siapa? Yang ngebuat ya tempat kami ini, tempat saya ini maksudnya. AMO Learning Services tadi seperti itu. Dan contoh-contoh trainingnya ini itu yang mandatory seperti regulasi, mungkin sudah ada mungkin fuel tank safety, mungkin sudah ada serious good. Intinya memastikan bahwa
personel-personel itu capable ya seperti Oke, itu tadi jenis mandatory training. Contohnya. Maksudnya mandatory training itu Oke. apa mas? itu wajib, Oh, wajib. yang disyaratkan diregulasi seperti Oke, itu. harus ya. Harus. Semua personel yang kerja di pesawat harus mengikuti training itu. Baik. Oke. Terus selain tadi mandatory training, ada training apa lagi mas yang diselenggarakan di sini? Baik. Yang lebih penting ada namanya inisial dan recurrent seperti itu ya. Tadi inisial itu kan kita datang nih ujuk-ujuk. Misalnya taruhlah saya dari orang awam ini tadi. Iya, iya. Dari Baru lulus ya, misalnya, baru ITDA lulus, itu oke. kan bisa dibilang kan sarjana teknik kan. Iya, Kalau sarjana yang teknik. untuk yang program S1-nya Iya. ya. Beda dengan yang D3 ini misalnya. Iya. Itu kan jadi masih awam tentang benar-benar perpesawatannya detail gitu ya. Iya. Yaitu dikasih bekal tadi mandatory, tadi yang inisial, terus juga misalnya contohnya untuk yang planner nih misalnya nih, Ya. orang yang planner di mengerjakan membuat job Yang di office berarti itu, Mas? iya di office itu juga ada namanya basic planning. Basic planning. Untuk orang engineering ada basic engineering seperti Oh itu. beda mas ya, untuk engineering sama buat teknisi di lapangan itu beda. Beda. Oh, beda. Jadi trainingnya juga berbeda. Beda. Ya? Terus kan gini, untuk AMO tadi kan bengkel pesawat ya. Iya. Tapi bengkel pesawat ini nggak cuma untuk tempatnya mekanik aja atau engineer aja, tapi di situ kan ada staff office kayak Iya, mungkin iya. HRD, keuangan seperti itu ya. Iya. Terus mungkin tadi tentang planner atau mungkin tentang auditor itu juga ada bekal masing-masing seperti itu. Yang ternyata semua pegawai itu ada trainingnya sendiri-sendiri. Itu ada ujiannya juga itu mas. Ada sih ya. Berarti apa namanya, kita tuh kerja bukan asal sudah apa masuk kerja di sini langsung kerja, bukan cuma itu ya. Berarti kita ada trainingnya. Iya. Kerja, training, ujian, ada Iya, ujiannya, terus iya. kerja lagi, terus Iya. nanti ada trainingnya lagi gitu Iya. ya. Berarti. Dan bahkan biasanya kita training dulu baru kerja. Oh iya benar-benar. Gitu. Heeh. Dipastikan training, diuji, oh lulus, oh, berarti ini udah siap kerja ini. Oh gitu. Iya, iya. Berarti itu berkelanjutan ya. Nah, Training. dan itu ya juga tadi kan inisial, ada recurrent. Untuk yang recurrent itu tadi biasanya intervalnya itu 2 tahun. Jadi di trainingin lagi Dengan materi yang sama. dengan materi biasanya lebih ke update Oh, isu update. terbaru ini seperti itu. Jadi Oh, iya, iya. untuk mengembalikan, men-trigger lagi ingatan, oh dulu inisial itu belajar tentang ini, terus Iya, iya. diingatkan lagi. Kenapa 2 tahun? Karena menurut penelitian itu setiap 2 tahun itu tingkat awareness orang itu akan menurun. Itu. Iya, iya, iya. Berarti supaya nggak lupa gitu Ya, ya, benar. materinya nggak lupa, supaya bekerja sesuai dengan standarnya gitu mas. Tetap capable, tetap Iya. mampu untuk bekerja. Iya, iya, iya. Karena kalau memang apalagi kita kerja dengan waktu yang lama, trainingnya cuman pas masuk aja, Iya. mungkin kedepannya bakalan lupa gitu Iya. materi-materinya, jadi harus Iya. di training gitu ya mas. Mungkin itu bedanya AMO tadi, bengkel pesawat dengan bengkel-bengkel lain atau organisasi-organisasi. Oh iya, iya, iya. Baik, itu tadi sepertinya lengkap sekali apa namanya, pengenalan tentang learning services di bengkel pesawat di AMO dari Mas Tamam. Terima kasih banyak Mas Tamam mau sharing ke kita semua, ke teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum jelas atau mau bertanya, boleh nanti bertanya di kolom komentar. Baik, terima kasih Mas Tamam atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas. Salam penerbangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu.